Sudah musim semi ya? Waktu sudah lewat tengah malam, tapi Camilla tidak bisa tidur. Akhirnya, dia memutuskan untuk jalan-jalan di taman, berharap udara malam bisa membuatnya mengantuk. Ternyata cuaca di Gracia sudah jauh lebih hangat. Pakai ini juga Nona. Dorman yang bersikeras ikut menyampirkan jubah tambahan di bahu Camilla. Anda bisa flu, Anda kan tidak tahan dingin. Kalau bersamamu aku tidak merasa dingin. Benarkah? Ternyata Anda sangat mengandalkan karena aku merasa darahku mendidih gara-gara kesal padamu. Camilla terkekeh melihat wajah Dorman yang kaku, lalu lanjut berjalan. Meski tamannya gersang, udara malamnya terasa sangat segar. Tunggu sebentar di sini, Nona. Saya akan ambilkan susu hangat. Susu? Susu hangat akan membantu Anda tidur nyenyak. Meski dia bukan anak kecil dan tidak terlalu suka susu, Camilla tidak menolak. Dia menghargai perhatian Dorman. Camilla pun duduk di sebuah bangku taman. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menatap langit. Matanya terpaku pada hamparan bintang yang sangat indah. Cantik ya? Iya, cantik sekali. Camilla tersentak. Seseorang baru saja menjawabnya. Dulu saat masih hidup, aku juga suka sekali melihat bintang di sini. Ternyata itu adalah hantu wanita yang tadi. Tanpa disadari, hantu yang diduga adalah sang mendiang Duchess itu sudah duduk di sampingnya, ikut menatap langit sambil bergumam sendiri. Bintang dari sini tetap terlihat cantik bahkan setelah mati. Bintang jatuh! Ayo buat permohonan! Cepat! Hantu itu bicara melantur, tidak sadar kalau Camilla sebenarnya bisa mendengarnya. Haruskah aku pindah tempat saja? Pikir Camilla. Nona, Dorman datang membawa nampan berisi susu hangat dan sepiring besar kue kering coklat. Makanlah selagi hangat. Camilla meraih cangkir susu itu. Rasa hangatnya merambat ke ujung jari-jarinya. Wah, kuenya kelihatan enak. Camilla hampir saja menyemburkan susunya. Hantu wanita di sampingnya kini menempelkan wajahnya sangat dekat ke piring kue itu. Matanya berkedip-kedip penuh damba. Tatapannya begitu merana, sangat merana, sampai Camilla merasa berdosa jika memakan kue itu sendirian. Ada apa, Nona? Tanya Dorman heran melihat Camilla yang diam saja. Akhirnya, Camilla mengambil sekeping kue dan menyodorkannya ke arah hantu itu. Ini, makanlah. Hantu itu mendongak, matanya melebar. Aku bilang, makanlah kue ini. Hantu itu tiba-tiba menjerit sangat kencang. Reaksi macam apa ini? Pikir Camilla heran. Melihat hantu itu meringkuk ketakutan sambil menjerit-jerit, Camilla merasa aneh. Bukankah seharusnya manusia yang berteriak saat melihat hantu? Kenapa malah hantunya yang ketakutan setengah mati? Lagi pula, tingkahnya, keyakinan Camilla bahwa ini adalah mendiang Duchess mulai goyah. Tingkah menjerit-jerit seperti gadis remaja ini sama sekali tidak menunjukkan martabat seorang istri bangsawan agung yang berkuasa. Camilla dengan tenang menyesap susunya sambil menunggu hantu itu tenang. Kamu bisa melihatku? Kalau tidak mau kuenya, aku mau. Aku mau makan. Secara insting, dia sempat mengangkat tangannya dengan terburu-buru, namun kemudian menurunkannya kembali secara perlahan. Aku ingin memakannya, tapi karena aku sudah mati. Bukankah makanan bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati sesuka hati oleh orang yang sudah meninggal? Sejak kematiannya, dia memang tidak pernah lagi mencicipi makanan. Makan saja, ujar Camilla. Bukan begitu, tapi seperti yang kau lihat, aku kan sudah... Dia yang tanpa sadar mengulurkan tangan ke arah kue yang diberikan Camilla, langsung terdiam. Kuenya? Kue itu bisa dipegang. Ini tidak mungkin. Kue yang dipegang Camilla memang berubah menjadi hitam lalu hancur dan menghilang. Namun sebagai gantinya, kue yang persis sama kini berpindah ke tangan hantu itu. Dengan tatapan bergetar, dia menatap lama kue coklat di tangannya, lalu perlahan mulai menggigitnya. Melihat itu, Camilla jadi ragu. Apa aku salah sangka? Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang Duchess. Hantu itu tampak sangat bahagia
Sampai-sampai terlihat seperti akan menangis hanya karena satu gigitan kue. Mau satu lagi? Tanya Camilla. Mau. Camilla memberikan dua kue sekaligus ke kedua tangannya. Melihat hantu itu tersenyum lebar seperti anak kecil yang baru saja mendapatkan seluruh dunia hanya karena dua keping kue, Camilla pun ikut tersenyum tipis. Sebenarnya, sangat jarang Camilla mau menyapa hantu duluan seperti ini. Namun karena tahu bahwa wanita ini adalah istri dari Duk Eskra, dia jadi ingin mencoba mengobrol dengannya. Aku sebenarnya memang sangat suka kue, ujar hantu itu. Kelihatannya memang begitu. Entah sudah berapa lama aku tidak makan kue. Sejak aku meninggal di usia 31. Tunggu, apa? Camilla menyela. 31 tahun? Iya, Camilla tertegun. Wajah itu berusia 31 tahun. Serius? Bahkan jika ada yang bilang dia masih anak SMA pun, orang-orang pasti akan percaya. Aku terlihat agak muda ya? Bukan agak lagi, tapi sangat muda. Wanita itu tertawa renyah. Saat tertawa, dia terlihat jauh lebih muda lagi. Setiap kali menggigit kue, senyum bahagia selalu terpancar di wajahnya. Ajaib sekali. Ini pertama kalinya aku bisa mengobrol dengan orang yang masih hidup seperti ini. Setelah menghabiskan tiga kue itu, barulah dia mulai menaruh minat pada Camilla. Namaku Syarua. Siapa namamu? Camilla. Camilla, nama yang cantik. Syarwa tersenyum lagi. Kau putri dari orang itu kan? Syarwa tampaknya tahu sesuatu tentang Camilla. Mungkin karena dia pernah mendengar percakapan Duk Eskra atau Kon Alton. Namun Camilla tidak menjawab. Syarwa sendiri tampaknya tidak terlalu menuntut jawaban. Tapi apa orang itu baik-baik saja? Tanya Syarwa sambil menunjuk Dorman. Camilla mendecak kesal melihat Dorman yang tampak ragu-ragu dan perlahan-lahan menjauh dari mereka. Kamu sedang apa? Tanya Camilla pada Dorman. Tidak ada apa-apa. Camilla benar-benar tidak habis pikir. Mengapa dia yang dulunya adalah seorang pengelola jiwa malah takut pada hantu? Dorman sempat beralasan bahwa jiwa dan hantu itu berbeda. Tapi bagi Camilla, itu hanya omong kosong. Tiba-tiba, seseorang tampak berjalan sangat lambat ke arah mereka. Syarwa langsung berdiri, seolah mengenali siapa yang datang. Camilla pun segera menyadari sosok itu. Dive? Camilla heran, mengapa anak itu berada di luar sendirian selarut ini. Namun tak lama kemudian, dahi Camilla berkerut. Pakaiannya, anak itu hanya mengenakan baju tidur, tidak ada jubah luar. Dan yang lebih parahnya lagi, dia telanjang kaki. Sadar ada yang tidak beres, Camilla segera berdiri untuk menghampiri anak itu. Namun Syarwa langsung menahannya. Tunggu sebentar, biarkan saja dia. Kenapa? Anak itu... Mata Syarwa mendadak berkaca-kaca saat menatap Dive. Dia sedang tidur. Camilla tertegun. Dia sedang tidak sadar. Kau bicara padanya pun tidak akan ada gunanya. Mendengar itu, Camilla segera memperhatikan Dive kembali. Benar saja, ekspresi dan tatapan mata anak itu sangat kosong dan kabur. Jangan-jangan dia tidur sambil berjalan. Akhirnya, Camilla hanya bisa terdiam membisu sambil memperhatikan anak itu yang berjalan melewati mereka dalam keadaan tidak sadar. Q, Duk Sorpel akhirnya meletakkan dokumen yang sedang dibacanya. Sejak pagi, King terus merengek padanya. Sejak Camilla pergi, makhluk kecil itu memang kehilangan semangat. Tapi hari ini, rengekannya terasa lebih parah dari biasanya. Apa kau mau mendengar suara Camilla? Tanya Duk, berniat menghubungkan perangkat komunikasi. Namun King menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Padahal, biasanya dia akan melompat kegirangan. Q, kau ingin melihat wajahnya secara langsung? Q, tapi kau tahu sendiri tidak ada cara untuk ke sana sekarang. Duk Sorpel mencoba menenangkannya, tapi King justru menggigit tangan Duk dengan kesal, seolah berkata bahwa itu bukan jawabannya. Meskipun gigitan itu tidak terasa sakit karena King tidak mengeluarkan tariknya, Duk merasa sedikit terkejut. Ini pertama kalinya di fanbase itu menggigitnya. Q,
King mulai menggaruk lantai dan melompat-lompat di tempat. Duk pun bertanya dengan ragu, "Kamu ingin pergi mencarinya sendiri?" "Kiu kiu!" King mengangguk mantap. Duk Sorpel terkekeh pelan. "Bagaimana mungkin kau pergi sendirian?" Tawa Duk langsung memudar. Tepat setelah kata-katanya selesai, sebuah lingkaran sihir kecil muncul di bawah kaki King. "Kiu!" King mengeluarkan suara riang dan melambaikan kaki depannya seolah sedang berpamitan. Dalam sekejap, cahaya menyelimuti King dan dia menghilang dari ruangan itu. Astaga, Duk Sorpel terdiam seribu bahasa. Dia baru saja menyaksikan kemampuan baru di Fine Beast itu. Dia benar-benar pergi mencarinya. Semudah itu. Tawa getir keluar dari mulut sang Duk. Aku jadi iri padanya. Camilla tersentak bangun. Karena tidur larut malam, dia bangun lebih siang dari biasanya. Namun, sensasi jilatan yang sangat familiar di wajahnya membuatnya terbelalak. King? Hah? Serius? Camilla ternganga. Mengapa makhluk ini ada di sini? Bukankah seharusnya dia berada di wilayah kekaisaran seberang? Bola komunikasi di samping tempat tidurnya bergetar hebat. Seolah memang sudah menunggu Camilla untuk bangun. Dia segera mengangkatnya. Camilla? Ayah, King ada di... Sepertinya dia sudah sampai dengan selamat ya. Ayah sudah tahu. Duk Sorpel tertawa kecil di seberang sana. Dia terus merengek ingin menemuimu, lalu tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba, sepertinya dia tumbuh dewasa tanpa kita sadari. Dia sudah bisa menggunakan kekuatan sihir dengan bebas. Tumbuh dewasa? Makhluk kecil ini? Batin Camilla. Ukurannya masih sekecil telapak tangan. King terus menjilati tangan Camilla, seolah sedang meluapkan kerinduan selama mereka berpisah. Bulunya masih putih bersih dan lembut. Lebih mirip anak kucing daripada seekor harimau suci. Tapi ayah lega dia bersamamu sekarang. Aku akan segera pulang, ayah. Baiklah. Setelah berbincang sebentar, Camilla memutuskan komunikasi. Kau benar-benar sudah tumbuh dewasa ya? Kiu kiu. King merentakkan kaki dan tangannya, berusaha memajangkan tubuhnya sebisa mungkin untuk menunjukkan bahwa dia sudah besar. Camilla pun tertawa terpingkal-pingkal. Bagaimanapun, senang melihatmu lagi. Tapi ingat, jangan nakal ya. Wah, lucu sekali. Bagaimana bisa ada makhluk sekecil itu? Saat Camilla masuk ke ruang makan sambil menggendong King, decak kagum terdengar dari sana-sini. King yang sadar dirinya sedang dipuji pun mengangkat kepalanya dengan angkuh, membuat orang-orang semakin gemas. Apa itu? Makhluk kecil apa yang kau bawa? Duk Eskra yang sedang duduk di ruang makan. Suatu pemandangan yang jarang terjadi, mengernyitkan dahi melihat King. Divine Beast. Dia tampaknya bisa merasakan energi unik yang terpapar dari King. Kenapa Divine Beast tiba-tiba muncul di sini? Dia datang untuk menemuiku, jawab Camilla singkat. Kudengar mereka hanya setia pada kepala keluarga. Lagi pula, kenapa dia kecil sekali? Dia baru saja lahir. Camilla duduk tanpa penjelasan lebih lanjut. Matanya kemudian tertuju pada Dave yang sedang menatap King dengan pandangan tak berkedip. Di belakang anak itu, hantu Sharwa juga ada di sana, menatap Dave dengan tatapan penuh kasih sekaligus pedih. King tiba-tiba menggeram kecil sambil memperlihatkan taringnya ke arah Sharwa. "Shh, diam." Camilla mengelus kepala King untuk menenangkannya. Dave tersentak melihat reaksi tajam King dan segera membuang muka. Anak itu tampak sedikit sedih, mengira King menggeram padanya. Meski begitu, Dave tetap mencuri-curi pandang ke arah King. Namun tiap kali matanya bertemu dengan Camilla, dia akan langsung memalingkan wajah seolah tidak terjadi apa-apa. Tidur sambil berjalan ya? Batin Camilla teringat kejadian semalam. Semalam, Dave terlihat berjalan di taman dalam keadaan tidak sadar. Dia sempat berhenti lama dan menatap langit dengan tatapan kosong sebelum akhirnya kembali ke kamarnya. Dia sudah seperti itu sejak 2 tahun lalu, lapor Sharwa semalam. Kadang dia berjalan di taman lalu kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Cuaca belakangan ini kan sangat dingin, bahkan sering turun salju. Apa dia tidak sakit? Tanya Camilla.
Tentu saja dia sering flu. Beberapa waktu lalu, dia sempat demam parah selama seminggu. Apa orang lain tidak tahu? Sevin, dia tahu, tapi Tuan Kais tidak tahu apa-apa karena Sevin tutup mulut dan menyembunyikannya. Camilla melirik Duk Ekskra sejenak lalu menggeleng pelan dalam hati. Dia merasa jikapun dia memberitahu Duk tentang kondisi anaknya, pria kaku itu mungkin tidak akan terlalu peduli.